Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Guru Zouyi menunjuk ke arah rantai besi di depannya. Setiap siswa diperintahkan untuk menggunakan baju zirah besi dan berlari sejumlah peringkat jiwanya sampai kelas berakhir. Ini untuk memperkuat kebugaran fisik mereka. Siapapun di posisi terakhir akan dikeluarkan. Di kelasnya, eliminasi terjadi kapanpun. Mereka semua bergegas memakai baju zirah dan mulai berlari. Sungguh zirah ini sangat berat, tetapi resikonya dikeluarkan. Guru Zouyi tak membedakan apapun, entah wanita atau pria, semua setara. Wang Dong memimpin, meskipun dia mengenakan setelan baju zirah, kecepatannya tidak berkurang sedikit pun. Beberapa siswa pria bersaing mengejarnya. Wu Yuhao berlari dengan stabil. Kelas sore berlangsung 4 jam. Yang ia butuhkan adalah bertahan dan berlari sampai bel berbunyi. Kecepatannya jelas jauh lebih lambat daripada yang lain. Ketika dia mulai, setelah hanya 2 putaran, Wu Yuhao sudah di posisi paling akhir. Wu Yuhao bermandikan keringat. Ia telah menyelesaikan 10 putaran. Kecepatan lari para siswa di depannya sudah mulai melambat. Efek dari zirah mulai menjadi lebih jelas, bahkan Wang Dong telah dipenuhi dengan keringat karena semua orang memulai berlari dengan kecepatan penuh dengan cepat menghabiskan kekuatan jiwa mereka. Ditambah zirah yang mereka pakai. 2 jam telah berlalu. Setengah dari siswa telah jatuh ke tanah pingsan. Guru Zouyi berdiri di sana dengan wajah tanpa ekspresi. Wu Yuhao juga mencapai batasnya. Meskipun ia berlari dengan kecepatan konstan, bagaimanapun kekuatan fisiknya terlemah. Penglihatannya di depannya mulai menggelap. Dengan paksa dan sulit, ia menggunakan kekuatan jiwanya ke mata rohnya. Perasaan menyegarkan menyebar dari mata rohnya, menyebabkan dia sedikit sadar. Wu Yuhao berusaha dengan keras. Ia tidak bisa berhenti di sini. Dia tiba-tiba merasakan perasaan hangat dan nyaman menyebar dari perut bagian bawahnya. Meskipun kekuatan jiwanya sudah hampir habis, perasaan hangat mengalir perlahan melalui anggota badan dan tulangnya, menyebabkan otot-ototnya yang sakit terasa sedikit berkurang. Kekuatan teknik surga misterius, Wu Yuhao dengan cepat mengenali sumber hangat. Ia dapat dianggap telah menyelesaikan lapisan pertama teknik surga misterius. Bebe dan Koko Tianmeng mengatakan bahwa teknik surga misterius sangat cocok dengannya. Itu bisa menyuburkan lorong-lorongnya. Apakah akhirnya menampilkan efeknya? Lorong-lorongnya benar-benar menyerap helaian kekuatan jiwa ini dengan sangat cepat. Teknik surga misterius dapat diserap dengan lebih intim ketika tubuhnya mencapai batasnya. Wu Yuhao buru-buru berkonsentrasi sementara secara bersamaan memperlambat langkahnya dan mulai mengedarkan teknik surga misterius. Teknik surga misterius Sekte Tang telah dibawa dari dunia lain oleh Master Sekte Tangsan. Itu bukan teknik yang dimiliki oleh benua Doulo, dan jelas teknik berkedudukan tertinggi, memiliki manfaat yang sangat besar terhadap nutrisi tubuh seseorang. Wu Yuhao telah tanpa sengaja benar-benar menciptakan metode sirkulasi teknik surga misterius tanpa memasuki keadaan meditasi. Ini bisa dianggap budidaya saat bergerak. Bahkan Master Sekte Tangsan belum berhasil mencapai ini. Dikombinasikan dengan jiwa bela diri tipe spiritualnya, membuatnya bisa merasakan dan memanipulasi energi ajaib. Dapat dikatakan bahwa ini evolusi teknik surga misterius. Tubuh Wu Yuhao semakin lelah, tapi dia semakin bersemangat. Teknik surga misterius adalah makanan terbaik untuk lorong-lorongnya untuk saat ini. Jumlah siswa yang pingsan semakin meningkat. Bahkan siswa yang berlari di depan mulai tidak dapat bertahan. Ketika Wang Dong berpapasan dengan Yuhao, ia berkata untuk tidak memaksakan diri. 1 jam berlalu, hanya ada 9 siswa yang masih berlari, dan Yuhao adalah salah satunya. Guru Zouyi mulai memperhatikannya. Dengan kekuatannya seharusnya Yuhao sudah mencapai batasnya. Mungkinkah tekad akan membuat seseorang menjadi lebih kuat? 2 siswa pingsan lagi.
Wang Dong tersandung. Ketika dia jatuh, pikirannya tentang ketekunannya juga runtuh, tetapi ia telah memiliki modal. Ia siswa dengan putaran terbanyak. Masih ada 3 orang yang masih berlari. Salah satunya adalah Yu Hao. Setelah 5 menit, 2 siswa lainnya juga pingsan. Orang terakhir yang masih berlari sebenarnya adalah Yu Hao, orang terlemah dari kelas 1. Ekspresi heran muncul di wajah para siswa. Sebenarnya, Yu Hao mencapai batasnya, tetapi ia tetap gigih dan berjuang keras. Meskipun ia terbantu oleh teknik surga misterius, tetapi tidak membuatnya lebih kuat. Yu Hao mengerti bahwa dia orang terlemah, jadi dia harus melakukan 200% atau bahkan 300% kerja keras jika dia ingin tetap di Akademi Shrek. Juga mencapai batasnya dapat membantu memperlebar lorong-lorongnya dan meningkatkan kekuatan jiwanya. Yu Hao berjuang keras, memaksa tubuhnya. Ia mengingat kenangan-kenangan di Duke Mansion, dan itu menjadi semangatnya untuk membuktikan diri meskipun kaki dan tubuhnya telah bergetar tak terkendali. Pandangan menghina para siswa kepada Yu Hao telah runtuh. Wang Dong berlari mengejar Yu Hao, namun dia tidak menyusulnya kali ini. Dengan Wang Dong memimpin secara bertahap, semua siswa dari kelas 1 mulai mengikutinya, memaksa untuk terus berlari. Guru Zoyi tergerak, tampak ia bisa melihat tekad mereka dalam ekspresi wajah mereka yang kelelahan. Hasil kelas ini jauh lebih besar daripada yang dia bayangkan. Bel berbunyi serta mengakhiri kelas. Bel yang menusuk telinga secara instan menyebabkan banyak orang runtuh. Yu Hao akhirnya jatuh. Wang Dong yang berada tepat di belakangnya menangkapnya. Begitu dia melakukannya, mereka berdua berguling di tanah bersama. Wang Dong berbaring di samping Yu Hao. Aku benar-benar tidak tahu kekuatan apa yang membuat kamu bisa bertahan sampai sekarang. Anda adalah master jiwa dengan hanya cincin jiwa 10 tahun. Tetapi Anda bisa bertahan lebih lama dari jiwa Grandmaster seperti saya. Kamu benar-benar orang aneh. Yu Hao tertawa 2 kali. Dia bahkan tidak punya energi untuk berbicara lagi. Guru Zoyi perlahan menarik napas dalam, lalu memberi isyarat ke kejauhan. Seorang lelaki berpakaian putih tiba di sisi Guru Zoyi. Cincin jiwa yang mempesona bangkit dari kakinya satu persatu. 2 kuning, 2 ungu, 3 hitam. Dia sebenarnya memiliki 7 cincin jiwa. Sage jiwa ini sebenarnya adalah ahli peringkat sage jiwa yang berada di atas peringkat ke-70. Dia mengangkat tangannya. Cincin jiwanya yang ke-7 menyala terang. Daun hijau tumbuh liar, dan dalam sekejap mata, daun itu tiba-tiba berubah menjadi pohon besar yang sangat tinggi. 91 daun mendarat dengan ringan di tubuh seluruh siswa. Perasaan menyegarkan langsung menyebar ke seluruh tubuh mereka. Mereka semua pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Ini adalah salah satu eksistensi puncak di antara jiwa-jiwa bela diri tipe tumbuhan. Pohon kehidupan. Lampu hijau gelap menyelimuti. Setelah melepaskan 91 daun pohon, pohon besar dengan cepat menyusut dan berubah kembali menjadi laki-laki berpakaian putih dalam sekejap mata. Dia mengangguk pada Guru Zoyi yang membungkuk hormat padanya. Laki-laki itu pergi. Meskipun para siswa kelelahan, mereka merasakan kenikmatan yang tak terlukiskan. Mereka menembus batas mereka. Yu Hao juga pulih dari kondisinya yang setengah linglung. Seluruh tubuhnya dipenuhi keringat, tetapi mata rohnya menjadi semakin cerah. Guru Zoyi menatap semua siswa yang perlahan merangkak dan dengan acuh tak acuh berkata, "Saya harus mengatakan, Anda semua telah memberi saya jawaban yang sedikit mengejutkan hari ini. Tidak ada yang akan dikeluarkan." Para siswa bersorak gembira. Guru Zoyi berkata jika bukan karena Yu Hao, mereka semua akan dihukum. Ia meminta Wang Dong maju. Guru Zoyi acuh tak acuh karena Wang Dong hanya mementingkan dirinya sendiri. Ia mencopot posisi ketua kelas dan menggantinya dengan Yu Hao. Wang Dong dengan berat hati menerimanya. Guru Zoyi memerintahkan mereka untuk membubarkan diri serta membawa baju zirah mereka. Esok hari, guru lain kelas teori akan mengajar mereka dan akan bertemu dengannya lagi di kelas sore. Ia meminta seluruh murid untuk berkultivasi dengan benar. Para siswa tidak membubarkan diri tetapi mengangkat dan melempar Yu Hao dengan kebahagiaan karenanya tak ada yang dikeluarkan kali ini. Setelah 10 menit atau lebih mereka berbahagia, kemudian mereka kembali ke asrama. Dari sini mereka telah mengenal satu sama lain. Kelas 1 telah berhasil melangkah lebih maju dari kelas lainnya. Yu Hao dan Wang Dong langsung kembali ke asrama. Pikiran Yu Hao masih terbenam dalam pemahaman
khusus terhadap teknik surga misterius. Sirkulasi teknik surga misterius dalam tubuhnya belum berhenti sejak dia mulai beredar dengan cara yang baru yang dia temukan. Dia menemukan bahwa aliran hangat yang tak henti-hentinya dihasilkan sudah mulai menjadi semakin lemah. Yu Hao bingung, mengapa itu semakin lemah? Apakah karena fisiknya sudah pulih? Perasaan hangat itu sepertinya hanya muncul ketika kekuatan jiwanya dan tubuhnya hampir habis. Aliran hangat itu tidak akan diproduksi lagi. Ia berpikir karena Zira ditinggalkan kepada para siswa, mungkin Yu Hao akan mencobanya lagi sendiri. Shoya berteriak gembira memanggil Yu Hao. Dia dengan cepat berlari kembali ke kamar asramanya berencana mengenakan seragam sekolahnya yang lain dan pergi. Karena terburu-buru, dia lupa mengetuk pintu. Dia langsung mendorong pintu dan masuk. Tetapi ketika dia masuk, dia terperangah. Apa yang dia lihat adalah tampilan punggung putih. Visi Yu Hao terlalu kuat.